terkasih, selamat malam. Berjumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Sri Maharani Ginting, Pendeta Jemaat GPIB Petra. Saudaraku, pada malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Sebelum kita baca renungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya apa yang kami dengar, kami boleh mengerti dan kami melakukannya dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Filipi pasal 4, ayat 8 dan 9, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Yang mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sepanjang hari ini tentu saudara ada 1-2 kali membuka media sosial, dan salah satunya Facebook mungkin ya. Dan ketika saudara membuka laman Facebook saudara, di situ ada tulisan kan, apa yang Anda pikirkan? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan sepanjang hari ini? Apa yang Bapak Ibu alami sepanjang hari ini? Lagi bad mood kah? Atau lagi good mood? Suasana hatinya bagaimana nih sepanjang hari ini? Lagi enak kah? Atau tidak enak dalam menghadapi dan menanggapi masalah persoalan hari ini? Nah, saudara, berbicara tentang suasana hati, sebenarnya itu sih tergantung dari mindset kita dalam menanggapi dan menyikapi persoalan demi persoalan sepanjang hari ini. Saat kita diperhadapkan dengan masalah dan tantangan, bagaimana kita menanggapinya? Lalu, apa keputusan hati kita menanggapi persoalan yang ada? Contoh kecil aja Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku. Ketika kita melihat gula nih ya, ada orang melihat bahwa gula itu manis. Apalagi kalau gula itu dibubuhkan di atas segelas teh panas atau segelas kopi panas. Tentu teh itu menjadi lebih nikmat karena manis. Begitu juga kopi. Rasanya nikmat. Dan mereka yang tadi minum kopi atau minum teh, dia berpikir bahwa minuman ini adalah minuman yang menambah energiku sehingga aku bisa menyelesaikan hariku sepanjang hari ini dengan lebih berenergi lagi, dengan lebih bersemangat lagi. Tapi ada juga orang yang ketika melihat gula, nih langsung nih mindsetnya, oh gula ini jahat. Gula ini bisa menyebabkan obesitas. Gula ini bisa menyebabkan diabetes. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, objeknya sama, yaitu gula.
tapi setiap orang menanggapi secara berbeda. Nah, saudaraku, di ayat 8 dalam bacaan kita pada malam hari ini, Paulus katakan kepada jemaat Filipi begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, intinya di sini Paulus mau katakan, tanggapi, hadapi semua masalah dan pergumulan hidup itu secara positif. Meski yang Paulus dan jemaat Filipi rasakan pada waktu itu belum tentu seindah itu. Tapi Paulus mau mengajak jemaat Filipi untuk mengubah mindset mereka, memikirkan yang indah dan belajar melihat segala sesuatu itu secara positif, bahkan dalam pergumulan sekalipun. Karena kita yakin bahwa Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita dalam menghadapi pergumulan apapun yang terjadi hari ini. Persoalan apapun yang mungkin saudara alami pada saat ini, bahwa Tuhan sumber damai sejahtera itu menyertai kita. How was your day? Hari yang sama, waktu yang sama yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Dan setiap orang tentu menanggapi secara berbeda dalam menghabiskan waktunya sepanjang hari tadi. Ada mereka yang menghadapi hari ini dengan sukacita, meski mungkin beban hidup begitu berat menekan. Ada orang yang marah-marah sepanjang hari ini karena ternyata apa yang dia pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dia hadapi. Tanggapan kita terhadap hari ini masing-masing berbeda dalam menanggapinya, sangat beragam. Dan itu semua tergantung pada mindset kita. Tetapi saudaraku, bagi kita sebagai orang yang percaya, orang yang terus menikmati dan merasakan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, tentu kita menanggapi hari ini dengan positif. Kita bisa melewatinya dengan sukacita. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku, tentu pada malam hari ini kita boleh bersukacita karena kita menghadapi hari ini, melihat segala sesuatu itu secara positif, dan kita boleh beristirahat dengan lega, dengan tenang. Mari Bapak Ibu Saudaraku, malam ini kita beristirahat dengan tenang karena kita boleh menjalani hari ini dengan sukacita. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kekasih, kami bersyukur Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Kami boleh menghadapi hari ini, apapun tantangan, persoalan pergumulan yang menghadang hidup kami mau melihatnya dari sisi positif, sehingga itu akan terus membuat kami tetap bersukacita di dalam Tuhan dan karena Tuhan. Tuhan sertai lelap tidur kami, Engkau yang menjagai dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, selamat beristirahat pada malam hari ini, dan biarlah esok kita boleh bangun dengan mindset kita yang positif, karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.